Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dari kita semua. Perkenalkan kami dari SGDA 3, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari student project kami yang berjudul Multi-Drug Resistant Tuberculosis. Berikut merupakan anggota kami dan presentasi kami. Baik dokter, kami akan memulai dengan latar belakang terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hendrikus Mendibera dengan 3 digit yang terakhir 007. Nah, latar belakang saya mengangkat multi-drug resistensi tuberkulosis atau MDR-TB pada student project kami kali ini itu dipicu dengan tingginya kasus TB yang semakin tinggi di dunia, yakni kasusnya telah mencapai 10 juta jiwa di dunia dan dengan angka kematian sebesar 1,5 juta jiwa pada tahun 2022. Masalahnya saat ini tuberkulosis atau TBC telah mengalami resistensi terhadap beberapa antibiotik, terutama antibiotik yang paling efektif untuk TBC yakni isoniazid dan rifampicin. Nah, fenomena inilah yang kita kenal dengan MDR-TB. MDR-TB yang kami angkat pada judul student project kami kali ini. Nah, MDR-TB sendiri kasusnya cukup tinggi di dunia, yakni telah mencapai sekitar 480.000 kasus dengan angka kematian sebesar 191.000 kasus pada tahun 2022, dan di Indonesia pun kasusnya cukup tinggi yakni telah mencapai 28.000 kasus, dan sehingga Indonesia dinobatkan oleh WHO sebagai negara dengan kasus MDR-TB tertinggi nomor 8 di dunia. Dan MDR-TB sendiri pun cukup berbahaya karena pengobatannya akan lebih sulit dengan TB biasa. Oleh sebab itu, melihat kasus MDR-TB yang tinggi ditambah dengan pengobatan yang lebih sulit, kami kelompok SGDA 3 tertarik untuk membahas MDR-TB pada student project kami kali ini. Nah, itu sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Silu Komang Trinitasan Permata dengan 3 digit NIM akhir 031. Di sini saya akan mempresentasikan terkait rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat dari student project kami. Yang pertama itu terdapat rumusan masalah, di mana mengenai apa definisi dari multi-drug resistant tuberculosis atau MDR-TB, bagaimana epidemiologi dan mekanisme resistensi obat pada MDR-TB, bagaimana cara mendiagnosis dan dampak dari MDR-TB, dan bagaimana cara pencegahan serta pengendalian MDR-TB. Untuk tujuan yang pertama itu tujuan umum, di mana untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang MDR-TB, serta menyediakan panduan yang bermanfaat bagi penulis, peneliti, dan pembaca dalam upaya mengatasi masalah MDR-TB. Untuk yang kedua itu tujuan khusus, di mana mengetahui multi-drug resistant tuberculosis atau MDR-TB, mengetahui epidemiologi dan mekanisme resistensi obat pada MDR-TB, mengetahui cara mendiagnosis dan dampak dari MDR-TB, mengetahui cara pencegahan dan pengendalian MDR-TB. Terkait manfaat, yang pertama itu terdapat manfaat teoritis, yaitu di mana student project ini dapat menjadi sumber literatur bagi peneliti dan pembaca dalam mengeksplorasi lebih dalam tentang MDR-TB. Terkait dengan manfaat klinis, yaitu di mana student project ini dapat dijadikan panduan bagi para klinisi dalam memahami mekanisme resistensi obat pada MDR-TB dan mendiagnosis pasien MDR-TB. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Rasula Dinata dengan 3 digit terakhir 185 akan mempresentasikan tentang definisi MDR-TB. Multi-drug resistant tuberculosis atau bisa disebut MDR-TB adalah bentuk tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang telah mengembangkan resistensi terhadap setidaknya 2 obat, yaitu isoniazid dan juga rifampicin. 2 obat tersebut merupakan obat TB yang paling kuat. Hal ini membuat pengobatan pada pasien yang resisten terhadap obat tuberkulosis menjadi lebih lama, mahal, dan tentunya ada efek sampingnya. Resistensi ini umumnya terjadi akibat pengobatan yang tidak adekuat, seperti ketidakpatuhan pasien dalam menjalani terapi, pemberian obat yang tidak tepat, atau kualitas obat yang buruk mengarah kepada kemampuan bakteri untuk bertahan hidup dan berkembang biak meskipun terpapar obat. Baik, sekian presentasi dari saya. Teman saya akan melanjutkan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Maria Charlton Sitono dengan 3 digit NIM terakhir 025, izin untuk melanjutkan materinya. Masuk ke dalam epidemiologi MDR-TB. Seperti yang kita ketahui, tuberkulosis adalah penyakit yang dapat menyebar melalui udara ketika penderitanya batuk, bersin, atau meludah, dan kemudian bakteri dapat terhirup oleh orang lain.
Dan menurut beberapa penelitian, negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban MDR-TB yang tinggi. Hal ini bisa disebabkan oleh sistem pengawasan TB yang belum optimal, akses layanan kesehatan yang terbatas, serta tingkat kepatuhan pengobatan yang rendah. Untuk peta penyebaran MDR-TB ataupun penyakit TB di Indonesia bisa dilihat dari gambar yang tertera pada layar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelum perkenalkan, saya Nima Denandita Lusarani dengan 3 digit NIM terakhir 135. Saya izin untuk melanjutkan pembahasan 2.2, yakni mekanisme resistensi antibiotik pada MDR-TB. Mekanisme resistensi pada MDR-TB umumnya disebabkan oleh mutasi pada gen kromosom, terutama melalui polimorfisme nukleotida tunggal, insersi, dan juga delesi pada basa nitrogen. Mutasi ini mempengaruhi farmakokinetik obat seperti aktivasi prodrug, perubahan struktur target, penurunan permeabilitas obat, dan juga peningkatan mekanisme efflux. Salah satu contohnya adalah mutasi pada RNA polimorfisme yang menyebabkan rifampicin tidak mampu berikatan dengan reseptor bakteri, sehingga di sini yang menimbulkan adanya resistensi terhadap obat tersebut. Baik, sebelum perkenalkan saya Made Setiawan Purnama dengan 3 digit terakhir 208. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan terkait dengan mekanisme resistensi antibiotik pada MDR-TB secara per obatnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, rifampicin. Mekanisme kerjanya, rifampicin akan menghambat sintesis RNA dengan menaikkan DNA-dependent RNA polimerase atau RPOB-nya. Namun, mekanisme resistensinya akan menurunkan peningkatan rifampicin tersebut ke RPOB dengan melakukan mutasi pada RNA polimerase atau RPOB-nya sehingga rifampicin tidak dapat terikat pada reseptornya. Selanjutnya, pada isoniazid, mekanisme kerjanya menghambat biosintesis asam mikolat pada dinding sel dengan menaikkan ke INHA-nya. Dengan mekanisme resistensinya ada dua. Yang pertama, menghambat aktivasi isoniazid oleh mutasi KAT-G, dan juga yang kedua akan menurunkan pengikatan obat ke target INHA promoter. Yang ketiga, terkait dengan etambutol, jadi mekanisme kerjanya menghambat arabinosil transferase yang terlibat dalam biosintesis dinding sel, di mana resistensinya menurunkan peningkatan obat ke target MB-ABC sebagai salah satu target dari etambutol ini. Yang keempat yaitu pirasinamid, di mana di sini cara kerjanya itu untuk menghambat pantotenat dan biosintesis koenzim A, menguras energi membran dan juga menghambat dari translasinya. Sementara itu cara resistensinya menurunkan aktivasi dan fungsi dari pirasinamidnya sendiri, dan juga yang kedua menyisipkan IS6110 pada RPSA. Yang terakhir yaitu streptomisin, di mana cara kerja di sini itu menghambat sintesis protein dengan peningkatan streptomisin pada aside yang terkonservasi dari 16 sRNA di subunit ribosomal 30S. Sementara itu, di sini cara resistensinya itu memblokir peningkatan streptomisin dengan ribosom. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Leonard Tataniel Saputra dengan 3 digit yang terakhir 169. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk melanjutkan mengenai mekanisme resistensi pada MDR-TB. Obat yang keenam yaitu aminoglycosides, dia bekerja mengikat subunit 16S ribosomal sehingga menghambat sintesis protein dan dapat menciptakan resistensi dengan deaktivasi enzimatik, perubahan mekanisme transportasi, perubahan subunit ribosom 30S, dan modifikasi status metilasi rRNA. Lalu obat ketujuh desikloserin, dia bekerja sebagai analog siklik dari dialanin dan menghambat pembentukan dinding sel bakteri dengan menargetkan alanin rasemase dan dialanin dikase. Dan dia dapat menyebabkan resistensi dengan mutasi pada gen yang terlibat dalam sintesis dialanin dan kemampuan untuk produksi dialanin dari sumber lain. Lalu obat ke-8 ada terizidon yang bekerja dengan cara menghambat enzim dihidroteroatase dan dihidrofolat reduktase. Lalu dia dapat menyebabkan resistensi dengan mutasi pada gen Voltin dan Volpe yang mengurangi afinitas terizidon terhadap enzim target dihidroteroat sintase dan dihidrofolat reduktase. Kemudian ada faktor-faktor lingkungan dan pH yang dapat mempengaruhi efektivitas dari terizidon. Lalu obat ke-9 ada linezolid yang bekerja dengan cara menghambat sintesis protein dengan menghalangi pembentukan kompleks inisiasi pada saat mereka mengikat subunit ribosom 50S dekat dengan akar muka dengan subunit 30S, dan dia dapat menyebabkan resistensi dengan cara memodifikasi subunit ribosom pada domain pengikat. Sedangkan untuk obat yang 10 tedizolid, dia memiliki mekanisme yang sama seperti linezolid dan menyebabkan resistensi dengan cara mempertahankan aktivitasnya pada bakteri gram positif ketika terjadi mutasi resistensi LCD. Namun tidak sedemikian halnya jika terjadi sebaliknya. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya Puga Disney Pradina dengan 3 digit NIM terakhir 083. Saya akan menjelaskan terkait diagnosis multidrug resistan tuberkulosis atau MDR-TB. Nah, MDR-TB tidak dapat didiagnosis hanya dengan menggunakan gejala klinis saja karena gejala klinisnya serupa dengan gejala klinis pada TB umumnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode. Nah, ada dua metode yang dikenal saat ini, yaitu metode genotipik atau molekuler dan juga metode fenotipik atau dengan menggunakan uji kepekaan obat. Saya akan menjelaskan terkait metode genotipik atau metode molekulernya. Nah, metode molekuler yang dapat digunakan itu ada gen expert MTBRAF dan juga line propase atau LPA. Sekian dari saya. Untuk metode fenotipik akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Skanar Suwarwijaya dengan 3 digit NIM terakhir 057. Di sini saya izin menjelaskan terkait diagnosis MDR-TB secara fenotip atau konvensional. Jadi untuk secara fenotip atau konvensional ini dilakukan dengan uji kepekaan obat atau Drug Sustainability Test atau DST. Jadi DST ini pemeriksaannya itu berbasis kultur yang bisa menggunakan media padat ataupun media cair. Untuk media padat sendiri itu menggunakan Low Stain Janssen atau LJ. Kemudian untuk media cairnya itu menggunakan Mycobacteria Growth Indicator 2. Nah, kemudian obat yang dapat diuji menggunakan tes ini seperti fluoroquinolone, oflofoxacin, levofloxacin, kanamisin, capreomycin, dan moxifloxacin. Perkenalkan, saya Ferry Ardiansyah dengan 3 digit NIM akhir 049. Berikut adalah dampak MDR-TB terhadap kesehatan masyarakat. Yang pertama, yaitu meningkatkan angka kematian. MDR-TB menyebabkan 700.000 kematian per tahun dengan potensi meningkat hingga 10 juta per tahun pada tahun 2050. Yang kedua, yaitu dampak pada beban ekonomi yang menyebabkan biaya global sebesar 1,2 triliun US dollar per tahun dan meningkatkan risiko kemiskinan ekstrim bagi lebih dari 28 juta orang. Yang ketiga, MDR-TB berdampak pada peningkatan biaya perawatan, memperpanjang durasi rawat inap, dan memperberat sistem kesehatan. Dan yang terakhir yaitu menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dalam upaya global dalam rangka mengurangi kematian akibat penyakit menular. Baik dokter, sebelumnya perkenalkan nama saya Mada Yusuf Pencendra Putri dengan 3 digit yang terakhir 075. Sebelumnya sudah dijelaskan rekan saya tadi terkait dampak dari MDR-TB terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya mari kita lihat pencegahan dan pengendalian MDR-TB, di mana ada beberapa regimen TPT yang pada akhirnya tersedia untuk TB yang rentan terhadap obat. Regimen yang dianjurkan oleh WHO atau World Health Organization bergantung pada obat tunggal seperti isoniazid untuk 6-9 bulan setiap hari dan ada 4 bulan untuk rifampin setiap harinya. Ataupun ada obat kombinasi seperti 3 bulan untuk isoniazid dan rifampin setiap hari, 3 bulan untuk isoniazid dan rifapentin untuk setiap minggu, serta ada 1 bulan untuk isoniazid dan rifapentin setiap hari. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Terima kasih. Baik dokter, perkenalkan nama saya Rafael Badrivianto dengan 3 digit NIM terakhir 234. Jadi saya akan menunjukkan untuk bagian bab peneliti kelima. Di sini seperti kita ketahui, salah satu penyebab dari munculnya resistensi atau MDR-TB di sini adalah bahwa seringnya jangka waktu pengobatan yang cukup panjang, di mana biasanya jangka waktu pengobatan sekitar 18-24 bulan. Nah, di sini maka cara lain untuk juga mencegah munculnya MDR-TB adalah dengan memendekkan durasi pengobatan, yang dimana sekarang sudah dikembangkan beberapa obat yang memiliki jangka waktu pengobatan yang lebih pendek sekitar 9-12 bulan. Nah, di sini beberapa obat oral yang sudah dikembangkan, nama-namanya seperti bedaquiline, pyrazinamide, dan levofloxacin yang diharapkan dapat menjadi alternatif lebih baik untuk pengobatan yang tidak menyebabkan terjadi resistensi. Sekian dari saya, terima kasih banyak dokter. Baik, mohon izin dokter, perkenalkan saya Dayu Rangita Pavna Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 161, izin untuk memaparkan kesimpulan dan saran sebagai penutup student project kali ini. Baik, sebagai sebuah kesimpulan bahwa multidrug resistant tuberkulosis atau MDR-TB didefinisikan sebagai bentuk tuberkulosis yang resisten terhadap setidaknya 2 jenis obat anti-TB yang paling kuat yaitu isoniazid dan rifampicin. Resistensi mayoritas obat pada MDR-TB disebabkan oleh mutasi pada gen kromosom sehingga antibiotik tidak efektif untuk melawan resistensi MDR-TB. Diagnosis MDR-TB tidak dapat ditegakkan secara klinis melainkan memerlukan metode genotipik dan metode fenotipik atau uji kepekaan obat. MDR-TB berdampak pada banyak sektor tetapi terdapat berbagai cara untuk mencegah dan mengurangi risiko penularan MDR-TB. Baik,
Sebagai sebuah saran, bagi masyarakat disarankan untuk meningkatkan kesadaran tentang penggunaan antibiotik yang bijaksana, mendukung investasi dalam penelitian untuk pengembangan obat baru, serta meningkatkan kesadaran akan bahaya MDR TB sehingga dapat melakukan langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Kemudian bagi penulis dapat mengedukasi masyarakat luas mengenai urgensi MDR TB sebagai sebuah isu nasional melalui publikasi dan sosialisasi. Dengan cara ini, penulis dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya isu MDR TB di Indonesia sehingga dapat menurunkan kasus MDR TB baik secara regional maupun nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Dokter.